belajar mengenal udang faname. Let's go. Halo teman-teman, itu ayahku. Hari ini kita akan belajar sama ayahku. Yuk. Sejak kapan ayah punya tambak ini? Ayah punya tambak udang ini sejak tahun 2017. Sejarahnya dulu ada teman ayah yang buat tambak udang. Terus tambak udangnya itu bagus, udangnya gede-gede, cepat besar. Terus ayah juga ikut buat tambak udang di tahun 2017. Dulu ayah dapat anak udang di mana? Kan di sini nggak ada. Oh, dulu ayah dapat anak udangnya itu dari jauh nak, dari Kabupaten Situbondo di sebelah timur sana jauh. Nah itu nanti ayah telepon dulu sama yang punya benih, terus nanti didatangkan ke sini. Gitu. Oh, Tahu? iya. Kenapa kok ayah milih udang faname? Karena udang faname itu cepat tumbuh besar. Jadi dalam waktu 2 bulan itu si udang sudah bisa dipanen. 3 bulan sudah bisa dipanen. Cepat besarnya dibandingkan udang-udang jenis lain seperti udang ini. Wah, luas banget ya. Yang dibutuhkan untuk membuat tambak ini apa saja? Banyak Kenzo. Yang pertama plastik ini ya. Plastik ini fungsinya untuk menahan air biar tidak bocor. Ini terus yang kedua itu ada bincir. Bincir air itu fungsinya untuk oksigen. Oksigen si udang. Udang kan butuh nafas. Ya enggak? Iya. Kalau bernafas harus menghirup oksigen, jadi dikasih pincir biar bisa bernafas, biar tetap hidup. Yang ketiga itu ada namanya untuk pengontrol. Jadi nanti setiap pakan yang dikasih itu dikontrol dengan alat itu, namanya alat anco. Kalau kayak pas Mas Kenzo kesini itu terus kita cek bareng-bareng itu loh, masih apa enggak itu loh. Ya. Wah, banyak juga ya peralatannya. Terus cara merawatnya gimana ya? Ya banyak untuk merawatnya. Itu si udang dikasih makan dalam waktu 1 hari 1 malam itu 4 kali. Jadi setiap 4 jam itu dari pagi jam setengah 7, jam setengah 11, jam setengah 3, terakhir jam 7 malam itu dikasih makan. Untuk makannya itu juga menyesuaikan Mas. Jadi kalau udang masih kecil ya makannya masih sedikit Mas. Nanti kalau udang udah besar makannya bisa banyak, itu 1 ember itu bisa penuh itu untuk makan itu udang. Berarti kalau ini udah makan banyak kayak aku, berarti ini bisa dipanen ya? Panennya kapan? Kalau panennya itu biasanya waktunya itu ada yang 2 bulan itu dikurangi dulu Mas, terus 3 bulan, maksimal itu 4 bulan Mas. Kalau 4 bulan itu udah gede-gede, udah enak.
gendut kayak Mas Kenzo ini, gendut suka makan kan gendutnya begini. Nah, udangnya itu sudah gendut kayak Mas Kenzo ini. Kalau udah gendut baru dipanen. Oh, cara manennya gimana ya? Untuk cara manennya itu nanti kan ini dicopot semua nih kincir. Terus setelah nanti dicopot, nanti pakai jaring. Kayak jaringnya itu ya kayak jaring lurus gitu, terus dijaring. Nanti diambil pakai alatnya itu namanya basket tuh, basket yang kotak itu loh Mas. Kasih di box. Itu aja sih. Oke. Wah, mantap ya. Jadi ya nanti panen jual kemana ya? Ini kan udang Faname ini kan gizinya sangat tinggi Mas. Jadi ini biasanya diekspor Mas. Tahu ekspor ya? Tahu. Apa? Nggak tahu. Saya tahu. Ekspor itu dikirim dari negara kita Indonesia ke negara lain, itu namanya diekspor. Gitu. Nah itu nanti pembelinya datang ke sini Mas. Pembelinya datang ke sini, terus nanti itu diproses di sini, di packing di sini, baru nanti diekspor ke luar negeri seperti China, Amerika, terus Jepang. Itu negara-negara besar itu yang banyak konsumsi udang Faname ini. Sampai jauh ya Mas? Ya. Jauh sekali. Wah, seru juga ya belajar tentang udang Faname. Terus kapan-kapan kalau kalian main ke Watu Karum, jangan lupa ke sini ya, ke Tambakku. Terima kasih Ayah atas ilmunya. Kapan-kapan kita belajar lagi ya. Oke Kak Kenzo. Bye-bye teman-teman, see you. Jangan lupa subscribe YouTube Sekolah Alam Pacitan. Jos, dadah. Ini kita pakai sistem intensif, bukan sistem tradisional. Bedanya intensif sama tradisional, kalau tradisional itu cuman di kepadatan si udang itu 10 ekor per meter. Tapi kalau intensif seperti ini bisa sampai 300 sampai 500 ekor per meter. Tapi dengan syarat ditambah itu ada kincir, terus sarananya juga beda, plastik dan sebagainya. Terus juga ada pembuangan di sana, itu fungsinya sebagai pembuangan kotoran si udang di tengah sana. Kincir ini selain fungsinya untuk oksigen, juga berfungsi untuk mengarahkan si kotoran udang itu ke sentral. Jadi nanti kalau setelah pakannya habis, si anak pakan, kita sebutnya anak pakan yang biasanya ngerawat udang ini nanti ke sentral sana, terus nanti buang si kotoran itu. Kotoran itu dibuang, jadi si kolam ini tetap bersih. Jadi meskipun padat tebarnya itu lebih tinggi daripada tradisional, si tambak udang ini tetap bersih. Jadi si udang Faname ini adalah jenis udang yang tidak bisa hidup di air tawar. Meskipun bisa, itu sangat persentasenya sangat kecil sekali. Habitat aslinya memang si udang Faname ini hidupnya di air laut atau air payau. Nah, kita ini menggunakan air payau, jadi menggunakan sumur di dekat pantai. Terus yang kedua, kenapa air kolaman ini tidak bening? Dan kenapa air kolaman ini tidak boleh dikuras? Karena si udang ini, Faname ini adalah udang nokturnal atau udang yang biasa aktif di malam hari. Selain itu, air yang kelihatan kehijauan ini adalah bentuk air plankton yang banyak planktonnya. Habitat aslinya memang mereka itu makannya makan plankton. Tuh, selain kita rekayasa jadi ditambah, kita kasih plankton buatan, terus tidak boleh dikuras. Kalau bening mereka tidak bisa, harus kelihatan gelap. Ini seakan-akan malam, seakan-akan dibuat malam. Untuk benih udang Mas, itu harganya itu per ekor Rp50. Kita tabur ini sebanyak 266.000 satu kolam ini. Jadi tinggal dikalikan aja Rp50.
Nah, untuk harganya nanti kalau sudah panen itu variatif sesuai dengan size, kita sebutnya size. Jadi ada yang 1 kilo itu isi 100, itu kalau 1 kilogram itu isinya 100, kisaran harganya di 50.000 sampai 60.000 rupiah, range-nya di situ. Nah, nanti kalau panen yang terakhir di 4 bulan itu bisa di size 30 ekor per kilo, itu range harganya di 90.000 sampai 120.000, tergantung kurs dolar karena si udang ini ekspor.